jalan lurus. 1, 2. Semangat. Semangat. 1, 2. Izin Pak Bupati untuk hari ini seperti apa Pak tanggapannya? Ya saya kira memang wartawan media itu profesi yang sangat umat sebetulnya, karena memang itu agen pembaruan dengan misinya itu agen pembaruan, misinya itu menyampaikan hal-hal yang terkait dengan masyarakat atau kejadiannya itu dengan pemerintahan dan sebagai penengah itu sangat efektif. Tapi itu yang penting orientasi daripada profesi itu betul-betul memang untuk itu tadi sebagai agen perubahan, menyampaikan apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan. Itu saya lihat kalau media yang ada di Tengah Besi cukup bagus, cukup aktif. Saya lihat. Terkait tadi dengan penyampaian Pak Bupati, apa namanya? Penyampaian kawan-kawan, harapan kawan-kawan dengan Pak Bupati itu tadi, lalu apa tanggapan dari Pak Bupati atau kesimpulan dari Pak Bupati untuk rekan-rekan media untuk menanggulangi Ya, terutama saya ini sekali ya, cukup mau memberikan kita memang saya lihat keadaan keuangan di daerah itu sekali. Jadi sementara saya sangat menghargai lah profesi saya menghargai, tapi nanti kita cari jalan keluarnya. Kalau misalnya masih tidak semua terakomodir, kita cari jalan keluarnya seperti apa, misalnya untuk supaya tetap eksis. Nah itu kalau memang itu apa masalah tadi yang terakhir tadi ada wartawan satu media satu wartawan itu saya setuju sekali. Kalau begitu kalau itu udah nggak masalah kalau gitu. Makanya saya juga bingung ini sampai. Saya hormati Dita Yulia Rupara ya. Dan Adi Idham Bapak ya, Idham Pak Zairi AWPI ya. AWPI ya Pak? Oh. Robi FPI. Oh Robi. Kalau MLB mana? Oh, walaupun badan mana? Oriansa, Penny Happy, Penny, oh Jenny, Junaidi, Yama Wisnu ya. Pak Sekda dan jajaran yang saya hormati, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Hari ini kita bisa paham dalam rangka membahas masalah media, masalah kewartawanan. Mudah-mudahan kebersamaan kita hari ini juga mendapat izin dan ridho dari Allah SWT, sehingga apa yang menjadi harapan kita semua, apa yang jadi pembahasan kita akan bermanfaat untuk kita ke depan. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan insyaallah kita yang hadir siap hormat juga. Karena wartawan itu sebagai pejuang dalam rangka merealisasikan perubahan di Indonesia ini. Itu media pejuang untuk merasakan perubahan. Itu salah satu visinya. Untuk perubahan dengan misi tentu untuk menggali semua apa yang menjadi potensi-potensi untuk perubahan itu, dan sekaligus untuk berterima kasih dengan pemerintah. Dan itu minta laporan kepada Kominfo dan semua jajaran. Saya bilang karena apa? Kenapa saya minta laporan waktu itu? Karena saya baru menjabat berapa hari udah ada demo di sini. Ada masalah apa? Nah, makanya itulah sebuah kesepakatan yang akhirnya kita ini sampaikan itu. Karena kita
bukan apa-apa. Ini pertama saya jelaskan dulu bahwa kondisi Tenggamus ini saya rasa bapak-bapak udah tahu betul bagaimana keadaan ekonominya, bagaimana kemajuannya, bagaimana ini itu tahu kan. Apalagi wartawan memang menggali setiap hari itu kerjaan. Makanya saya bilang coba dilihat. Nah ini alhamdulillah setelah dievaluasi, kenapa wartawan ini bukan apa-apa. Kalau nanti saya ke depan ini supaya tahu ya, saya sampaikan. Saya itu sadar betul bahwa Tenggamus ini betul-betul minus sampai hari ini. Tapi keminusan itu memang salah dari penerapan manajemen. Artinya manajemen seperti saya bilang, manajemennya PAD kita tidak ada. Peruntukannya hanya gaji pegawai sebetulnya, gaji ini dan itu segala macam. Pembangunan tidak terlalu cukup duitnya. Satu-satunya yang memungkinkan untuk kita bisa membangun sesuai dengan harapan kita Tenggamus ke depan itu harus dari PAD, penghasilan asli daerah. Penghasilan selama ini seperti para akan ada perputaran ekonomi di sini, Tenggamus ini tidak pernah akan ada perputaran ekonomi, tidak ada perputaran uang kecuali kalau memang petaninya itu produktif, ada hasil pertanian yang bibit, bantu tenaga ahli, lulusan luar negeri, lulusan di mana, ditaruh ke bawah untuk mengedukasi petani supaya bisa produktif, diberikan contoh. Semua dibantu, pupuk dibantu untuk meningkatkan hasil pertanian. Karena Pak Harto ya sadar betul tanpa ada hasil pertanian, tidak pernah ada peredaran uang di Tenggamus ini. Pasar sepi, ini sepi, ya kan? Saya baru 1 minggu dilantik, saya baru duduk di rumah itu di Bulabis Batam itu udah datang pasar, pedagang pasar ramai betul, itu. Mungkin ada yang liput waktu itu. Di Robah di ini. Saya bilang, Bu, kalau soal pasar itu bukan jadi ukuran sepi itu. Ya, saya jelaskan seperti saya tadi kan, baru biar kepaham. Nah nanti insya Allah ke depan saya akan gali itu potensi yang ada itu. Misalnya puluhan ton, ribuan ton bahkan dibawa kemana di ini kan. Pemerintah nggak dapat apa-apa. Apa pemerintah bisa narik dari tengkulak pajak atau dari yang punya kopi? Masyarakat sekitarnya juga nggak bisa merasakan kalau dia nggak punya kopi. Apa-apa. Nah kalau pabriknya ada di sini, pemerintah bisa narik pajak, masyarakat itu bisa mendapatkan CSR, Corporate Social Responsibility, itu ada dibentuk dalam undang-undang untuk kepentingan sosial di lingkungan itu bisa ditarik. Jadi pemerintah, masyarakat juga bisa bekerja. Nah kalau ini, tapi dengan catatan, ya petani kita harus hidupkan. Secara paralel petani itu, mohon doanya, mohon dukungan. Saya yakin ke depan ini anggota wartawan ada yang nggak tertarik lagi dengan wartawan karena dia udah itu pribadi betul udah itu sekerjaan tuh numpuk misalkan ini selama 10 tahun 15 tahun coba itu digali dan jangan digali itu dengan penuh percaya diri. Kita nggak sekolah di bidang wisata, kita sok-sok tahu di situ, ya nggak jalan. Kita harus cari ahlinya nanti. Insya Allah wisata itu bisa ini. Nanti kalau mau diekspos boleh. Misalnya nanti ke wisata ini kita akan cari. Sekarang sedang dipelajari. Itu ada beberapa tim yang saya tunjuk. Mereka pelajari di seluruh Tenggamus ini. Tolong buat kemungkinan buat grand sign di mana yang titik-titik untuk wisata. Nanti kalau mereka sudah gambarkan itu semua, saya nggak pakai mereka. Tolong Anda yakinkan konsultan luar negeri. Saya bilang nanti itu dipraktekkan di Kamboja, di Thailand dipraktekkan seperti itu. Konsultan luar negeri nanti mereka yang meyakinkan ini tim ini, insinyur konsultan ini. Begitu konsultan luar negeri mau turun ke sini, mereka yang akan membuat satu-satu titik-titik ditunjukkan sama tim kita. Ini loh ini. Bahkan disesuaikan gambar apa segala macam disesuaikan dengan tujuan wisata itu. Misalnya kalau panas atau apa itu nanti ada itu. Investor yang dari luar negeri juga. Nah kalau investor luar negeri udah yakin, oleh karena konsultan itu meyakinkan, dibangun sama mereka juga punya kepentingan ini bisa laku. Mereka marketnya juga mereka. Jadi orang luar negeri bisa datang di sini. Insya Allah dan ini dipraktekkan. Semua ada hikmahnya pasti, ada hikmahnya.
Yang lolos juga ada hikmahnya, yang nggak lolos juga ada hikmahnya. Pasti akan bisa merasakan itu. Jadi saya minta betul sama saudara-saudara saya ini, para wartawan ini, tolong jiwa besar dalam masalah ini. Mudah-mudahan saya berdoa sih supaya yang hadir ini bisa lolos, bisa termasuk yang itu. Karena yang nggak lolos itu memang betul-betul yang grade apa F ya, F. Kalau C ini masih lolos, pasti masih lebih banyak yang itu, ya kan? Nah saya perlu ngasih tahu kalau misalnya ya itu tolong jangan itu, nanti kita cari jalan keluarnya seperti apa. Karena saya tahu orientasinya untuk ini jadi wartawan ini nggak tujuan lain kecuali kita mau biar kita bisa menyekolahkan anak, bisa itu segala macam kan itu. Kalau itu tercapai, kenapa? Kalau ekonomi kita hidup di tangga musim ini, insya Allah bisa semua. Kerja bisa semua. Kita apa yang kita nggak bisa ke bisnis kan? Misalnya, nanti supaya tahu itu apa di tengah musim ini. Kalau wisata itu udah hidup, ya Allah, saya nggak bisa bayangkan. Dan pendapatan asli di daerah kita akan meningkat besar sekali. Kalau peningkatan asli di daerah berangkat pasti nggak ada lain fokusnya untuk uang-uang yang didapatkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Apapun akan dikasih kerja, dikasih modal, apalagi nanti kalau misalnya ini kita ini ada programnya Pak Jokowi dengan emas, operasi emas itu betul. Itu semua bisa mencari celah di situ untuk bekerja. Apalagi nanti petani kita di sini nanti itu panen padi itu nggak perlu dijemur-jemur kayak sekarang atau kopi dijemur-jemur dulu sekarang. Itu langsung masuk pabrik modern. Kita sekarang sedang intern di Brasil. Itu nanti akan datang lagi. Mungkin nggak sampai 2-3 bulan lagi sudah datang ke sini. Itu jadi kopi itu dipetik, nggak ada dijemur seperti sekarang ini dijemur itu. Waktunya petani habis, itu ini modern. Terus padi juga gitu. Nanti padi akan datang. Padi itu begitu panen, itu langsung masuk pabrik. Ya pemisahan pengeringannya segala macam ada oper di pabrik jadi satu kesatuan itu. Jadi nggak itu. Nah kenapa nggak bekerja misalnya ada koperasi merah putih, minjam koperasi merah putih, rekomendasi bupati misalnya pinjam di sana untuk modal itu, apa nggak bisa? Ya kan? Banyak sekali peluang-peluang yang bisa kerjakan itu, insya Allah. Ya. Nah kembali masalah ini, mudah-mudahan katanya saya belum tahu ya, tapi tolong ini betul-betul apa kajian yang memang betul-betul menyeluruh dan betul untuk masa depan kita, karena kita ini semua ini bertanggung jawab atau turunan kita ke depan. Keturunan kita ke depan, kita ini masih dikasih Allah nyawa sekarang hari ini. Gak ada tujuan lain kecuali kita harus beribadah dan memikirkan keturunan kita. Jadi kalau kita hanya begitu-begitu aja nggak memikirkan keturunan kita, nah, repot kita. Kayak tahun kemarin, kalau kita nggak cepat ambil alih itu ke kampus ini, kita kayaknya nggak mikirin keturunan kita. Saga-saga nolong. Kalau saya fokus ke situ, jadi tolong dipahami nanti kalau ada pengumuman nanti ada misalnya yang itu kita tidak kena, tolong nanti kita carikan jalur keluarnya yang lain. Sebab tujuannya jadi wartawan ini kan nggak ada tujuan, bukan saking idealisnya mau itu, jemput duit, oke, ya kan? Iya, tujuan. Nah kita cari jalannya nanti. Jadi jangan dibikin kisruh, jangan dibikin itu. Nggak ada tujuan lain. Saya pulang ke sini, ke Tenggamus ini, demi Allah, saya katakan sekarang saya tidak punya tujuan lain kecuali mau membangun Tenggamus ini. Termasuk kalian juga sebagai wartawan, misalnya nanti nggak itu, profesi nggak ada. Bang, jika mana cok kerja mana cok kau di mengan, apa ini kok sana agak sekolah mau ada duit, bacakan. Nanti kita akan kalau saya terapkan tadi itu betul-betul ada dukungan dari masyarakat. Terrealisasi, apa yang nggak bisa dibantu kerja itu. Jadi tolong jiwa besar dalam hal ini. Kalau misalnya mudah-mudahan yang hadir ini bisa semua lolos ya. Tapi kalau ada teman yang nggak lolos, tolong sampaikan sesuai pemikirannya. Jangan cari masalah, karena pada dasarnya yang mau dicari itu bukan itu. Kita mau hidup. Nanti kita cari jalan keluarnya apa supaya kita itu nggak harus ini.
ya kan? Jadi tolong sampaikan nanti, jangan sampai ada problem dan nanti kapan mau itu cepatnya lebih cepat lebih cepat lebih bagus. Nah kalau misalnya alhamdulillah kalau memang kita diterima, tapi kalau enggak juga jiwa besar apa nanti bisa ketemu saya sewaktu-waktu, bisa ngobrol kalau memang saya tahu itu. Nah kalau ada teman-teman misalnya nanti nggak berhasil, yang hadir ini berhasil, tolong jangan berprovokasi orang yang nggak hadir, yang nggak berhasil, berikan pengertian. Kita akan carikan jalan keluarnya, karena saya tahu benar nggak ada. Dan saking itu habis lagi jadi wartawan lagi jadi udit, cuma duit pacaran kita sama apa kan benar, iya kan? Mungkin kita hidup ini nggak ada ini tujuannya, bukan itu. Karena kalau yang idealis itu ya model-model kaki rias itu mereka memang nggak mau dikasih gaji berapapun, mereka nggak mau karena mereka memang menerapkan ilmunya gitu kan. Nah jadi gitu ya, saya kira saya terima kasih bisa ketemu sama para saudara-saudara ini, karena saya ini berhubungan dengan wartawan keseharian saya di Tangerang Selatan, di sana boleh tanya gitu. Semua saya bina, saya inginkan ada yang ini. Saya kira itu ya, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, kurang tersinggung, ibu maaf. Nah, kalau kamu jama oleh pokoknya kamu harus ngaku hikmahnya lah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormati Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Asisten 3, Pak Kadis, Pak Kominfo, Pak Hukum, Pak Pol PP, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu dari insan pers. Insyaallah puja-puji syukur kita menjadikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita masih diberi nikmat khususnya kesehatan, bisa bertatap muka dan bisa berterapi pada pagi hari ini dalam upaya kita konsolidasi dengan brainstorming, progres, kinerja, khususnya terkait media massa. Ini ya, selanjutnya nanti mohon Pak izin Pak Bupati mungkin minta tolong arahan Pak yang ini sebelum itu nanti kita ada diskusi dan untuk menjembatani diskusi itu kita mungkin ada pengantar dari perwakilan Bapak ya Pak, dari Pak insan persnya siapa yang bisa mewakilkan pengantar mungkin sepintas ya kita tahu sama-sama Pak ya kinerja dari pemerintah Tanggamus melalui Dinas Kominfo terhadap verifikasi pers yang ada sampai di bulan Agustus ini. Saya rasa mungkin itu pengantarnya sepintas mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Amma ba'd. Para asisten, para kepala dinas instansi terkait yang hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati rekan-rekan pers dari seluruh perwakilan organisasi media, adapun yang mewakili yang kami hormati, wabil khusus kepada Bupati kesayangan kami Bang Haji Saleh Asnawi yang berbahagia. Izinkan kami perkenalkan diri, nama saya Doli Arbaro, penggerak dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia atau LPKNI. Yang pertama, kita patut bersyukur kepada Allah SWT yang mana pagi ini kita masih diberikan kesempatan nikmat begitu banyak, sehingga kesempatan itu walaupun kami rekan-rekan ini sudah setengah bulan menunggu kesempatan itu, alhamdulillah pagi ini diberikan kesempatan. Bapak Bupati yang kami hormati, mungkin tidak berpanjang lebar di pagi ini untuk mengingat waktu juga sepertinya tidak begitu longgar, maka poin-poin inti yang akan kami sampaikan mewakili daripada rekan-rekan pers
dan ketua-ketua lembaga PES yang hadir pada pagi hari ini. Latar belakang kenapa audiensi itu tergagas di pagi hari ini, pertama kami sampaikan mengingat tahun anggaran sudah masuk di bulan 8 tahun 2025, yaitu bulan Agustus, sementara rekan-rekan bagian daripada PES itu sendiri, dari organisasi PES itu sendiri yang menaungi daripada anggota-anggota yang mungkin ada yang 10, ada yang 20, bahkan ada yang sampai 40 keanggotaannya, saat ini masih seperti perahu yang berlayar tanpa arah, tanpa kemudi, terombang-ambing tengah laut. Jadi mau dia bawa arah kemana, karena belum adanya informasi yang pasti atau kepositifan jawaban dari dinas terkait, menjadikan satu pikiran, satu tujuan, karena biasanya rekan-rekan PES itu sendiri sebagai penyampaian latar belakang dari adanya audiensi kami yang kami mohonkan pada pagi hari ini. Selanjutnya perlu kami sampaikan Pak Bupati yang kami hormati, bahwa keinginan rekan-rekan PES itu sendiri, baik dari pengurus jajaran intinya sampai ke keanggotaannya, bahwa ingin disampaikan kepada Pak Bupati bagaimana solusinya kami yang ada di Tanggamus ini, yang notabene adalah ber-KTP di Tanggamus ini, mohon untuk diprioritaskan untuk kerjasamanya di pemerintahan daerah Kabupaten Tanggamus. Mungkin rekan-rekan yang lain ada isu-isu yang mereka dengar bahwa ketika pendaftaran PES itu dibuka secara online, maka terdengarlah oleh telinga mereka, ada yang dari Lampung Tengah, ada yang dari Metro, ada yang dari Lampung Utara. Sementara yang mereka dengar sendiri ada bocorannya bahwa awalnya ada 70 media yang siap diumumkan verifikasinya. Dari rasa was-was itulah jangan-jangan yang 70 ini semua dari Bandar Lampung dan dari Lampung Utara. Nah, seperti apa masa depan, kata orang kami di sini, mungkin tongkok rayoh kami katanya. Seperti itu, karena rekan-rekan PES itu sendiri merasa bukan hanya lagi, kan seperti itu. Padahal mungkin bisa jadi Pak Bupatinya malah nggak tahu itu, bahwa ada lisensi dan regulasi yang seperti itu. Nah, untuk itulah maka rekan-rekan ini untuk minta difasilitasi untuk beraudiensi dengan Pak Bupati untuk menyampaikan keluhan-keluhan itu, yaitu untuk diakomodir di pertamanya. Jadi alangkah, kata rekan-rekan ini, alangkah lucu dan tidak enaknya kita yang setiap hari, hampir tiap hari, kayaknya lebih rajin wartawan yang keliling media dari luar daerah seperti itu. Mungkin untuk sementara itu yang kami sampaikan, dan untuk itu harapan rekan-rekan juga bahwa tidak lain dan tidak bukan untuk diterima kerjasamanya di Pemda Tanggamus ini, dan seperti apa di OPD yang sebelum tahun-tahun ini, bahwa ada di dinas-dinas atau OPD masing-masing juga ada akomodir seperti biasa, benar-benar terlindungi ataupun terayomi lah oleh Pak Bupati. Demikian untuk sementara yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar gitu kan ya. Bisa jelaskan, bisa ya. Jawab dulu. Artinya nanti Pak Kadis Kominfo bisa menyampaikan mungkin dasar regulasi secara teknis saja, sikat padat bahwa pemerintahan itu yang ada. Tapi terkait nanti Pak Kadis Kominfo menjelaskan, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Bapak Bupati Tanggamus, Bapak Haji Muhammad Asnawi, yang insyaallah selalu dalam lindungan Allah. Bapak Sekda, Bapak Asisten 1, Asisten 3, Bapak Kabak Hukum, Kepala Satpol PP, dan teman-teman yang hadir dari media semuanya.
beberapa masukan dari teman-teman waktu pengumuman. Jadi memang perlu 19 tahun 2024 yang kemarin kita revisi atas masukan dari teman-teman menjadi Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2005 tentang perubahan itu. Dan dasar-dasar itulah dari temuan selanjutnya kita mengadakan pengumuman pada saat itu setelah hari raya, dan masukan teman-teman juga menjadi pertimbangan kita semuanya sampai hari ini bagaimana selain tim AKB di situ juga ada tim dari kabupaten. Nah, yang mungkin inilah yang diharapkan oleh Bapak Ilianto Baru dan kawan-kawan bisa mengakomodir itu semua. Tanggamus yang sampai sudah ada 25 tahun bekerja. Nah, tapi kan kita juga melihat apakah persyaratan perusahaan dan sebagainya itu masih resmi atau tidak terpakai. Memang dari 601 pendaftar itu ada beberapa kategori A, B, C, dan F. Kalau F itu gagal total, memang perusahaannya tidak mempunyai izin biasanya kan, atau mereka daftar tidak selesai. Nah, itu yang menjadi masukan buat kami semuanya. Tapi insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semuanya win-win solution kita coba akomodir. Yang penting tidak terlalu izin perusahaannya itu tidak mempunyai izin perusahaan, atau memang blacklist. Jadi sesuai dengan aturan pemerintah dan Pergub nomor 8 tahun 2025 itu kita mencoba bagaimana teman-teman yang di Tanggamus yang sudah 25 tahun, ada yang 14 tahun, ada yang 10 tahun sudah bekerja, kita coba asal tidak patah. Bupati sekarang konsen untuk bagaimana menarik investor-investor dari luar. Nah, itulah yang bisa membuat pendapatan daerah ini meningkat tinggi. Bapak Ibu secara teori ya, tapi prakteknya mungkin benar juga. Secara teori, nah kalau kondisi kita, ya mohon maaf, mungkin beberapa bulan terakhir ini ramai terus di media massa sampai saya juga ditelepon-teleponin sama kawan-kawan daerah kabupaten lain, mungkin di provinsi itu juga, di pusat juga ada yang nelpon saya juga, ada apa tangga. Nah, ini kalau begini terus teman-teman semua, kondisi kita akan jauh dari dilirik pihak-pihak luar yang akan bercita-cita berinvestasi atau berkunjung. Nah, itu mohon apa yang disampaikan Pak Bupati tadi menjadi betul-betul catatan buat kita teman-teman semua di dalam rangka untuk pembangunan daerah itu. Terima kasih. Dan kami berharap yang disampaikan Pak Bupati, Pak Sekda, bahwa kemitraan antara pemerintah Tanggamus sama media massa kita saling berkolaborasi supaya kita lebih mengoptimalkan pembangunan ke depan. Dan ke depan tadi sudah disampaikan Pak Sekda juga bahwa suatu gejolak ekonomi, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, daerah, khususnya di Tanggamus itu nggak akan pernah berhasil kalau kita nggak pernah sama-sama bersinergi, Pak. Itu, Pak. Dampaknya kepada pergerakan perekonomian masyarakat, UMKM, dan apa juga kepada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus. Artinya tiga kesejahteraan lainnya ke sana, Pak. Ya, secepatnya nggak tahu sore atau besok atau malam, tapi lebih cepat lebih baik. Nah, itu kira-kira secara garis besar, Pak. Itu, Pak. Dan pemerintah Kabupaten Tanggamus di pembimbingan Pak Bupati dalam budaya kerja yang lurus ini berupaya untuk seoptimal mungkin mendatangkan investor untuk menggerakkan khususnya pariwisata, UMKM, dan nah itu Pak, itu dan butuh dukungan semuanya dan butuh pembiayaan yang lumayan, yang besar, gitu Pak. Itu kira-kira Pak ya, gitu Pak ya. Ada tambah, silakan Pak. Itu loh, jadi balance. Jadi kami dukung program Pak Bupati. Pak Bupati ini Bupati Tanggamus, bukan Bupati Jalan Lurus, Bupati Tanggamus. Ya. Dan kami minta juga untuk kepala dinas, jangan media-media titipan loh. Itu minta kami.
media titipan pejabat dari inilah dan itulah. Sekarang kan bupati mau menerapkan sesuatu yang lugas, tegas. Jadi kepala dinasnya juga seperti itu dong. Titipan dari Lampung mana, Lampung Utara, atau sana masuk tanggamu sendiri diverifikasi, dikucilkan. Yang bilang kami mampu, kami dulu, baru kami bisa. Tanggamus, Bapak Haji Muhammad Saleh Asmari, Bapak Sekda Tanggamus Pak Suhaidi beserta asisten kepala dinas, kawan-kawan media. Jadi izinkan saya di sini memperkenalkan diri. Nama saya Junaidi dari media Pratapos. Di sini juga ketua organisasi TAJI, Tanggamus Aliansi Jurnalis Indonesia. Oke juga Pak Bupati, saya juga pernah main dulu Pak Bupati ya, 2023 ya. Waktu kami Rakernas Pratapos di Tangerang, sore main ke tempat Pak Haji sebelum pencalonan ya. Kita ngobrol di sore hari di rumah saya dengan dua rekan saya, Fernando sama Dedia Pak. Ngobrol panjang lebar kita dulu Pak ya. Jadi di sini saya sedikit menyampaikan juga Pak, sebenarnya masih banyak. Ya kebetulan memang kedatangan kami ini kami fokuskan di media Pak, tentang masalah media ini. Ini di tahun kemarin kita bukan berarti menyinggung ya, tapi di tahun-tahun kemarin itu kami ini ya memang hidup kami dari sini Pak, periuk kami bahasanya Pak. Ya. Dari berbagai satker kepala dinas kami dapat editorial, anggaran media dari seluruh dinas ini. Beberapa mungkin 50% dari dinas-dinas, terakhir titiknya di Kominfo ada juga. Nah, alhamdulillah sampai tahun nah ini menginjak tahun 2005 ya kami dapatkan seperti ini dan nah sekarang kami lihat disatukan ke dinas Kominfo. Kami ini warga Tanggamus. Jadi itu sudah satu di Kominfo. Kalau dikumpulkan dari anggaran seluruh dinas berapa Kominfo? Nah, ketika itu kami harus verifikasi. Sedangkan media luar kalian masukkan dan kalian terima. Itu kami merasa sakitnya Pak. Kalau kami, beliau kami dari sana. Tapi kalau kami, beliau kami dari idealis, kami juga bisa. Bisa juga kami idealis. Karena tidak mungkin sebaik-baik orang itu pasti ada celahnya. Itu kami tahu celahnya di mana, celahnya di mana tahu. Tapi kami berusaha untuk apa ya? Menerima kondusif lah. Kami pikirkan juga kami ini. Saya kalau yang sendiri yang jujur, saya terlambat daftar karena urusan pernikahan anak saya kemarin. Terlambat daftar saya, Pratapos itu nggak terdaftar. Pas daftar udah tutup katanya. Oke lah. Tapi di sini kami berjuang atas nama kawan-kawan Tanggamus, media Tanggamus, asli orang Tanggamus, Jawa, Lampung, Sendo, Batak segala macam. Iya. Jadi kalau kami mau ada kerjasama, perlu kami juga dipikirkan. Jangan satu orang ya dia 4-5 maksud, mentang-mentang ya, mentang-mentang pendukung bupati. Udah masuk awal kemana-mana, medianya seperti kami yang hanya nyoblos, yang cepat penyoblos mendengarnya coblosan, nggak diperhitungkan. Kami minta ini satu orang satu media, hidup semua, apalagi dari satker itu banyak ada lagi dikumpulkan di Kominfo. Masa nggak terisi sama Kominfo? Aksi nyatanya seperti apa? Kalau bisa lihat fakta nanti data, kita lihat berapa satu orang berapa media. Kita lihat nanti yang dari luar Tanggamus ngatur di sana. Kita cek nanti bareng-bareng. Yang diverifikasi itu maaf Pak Kadis. Orang Tanggamus. Kalau luar kan diterima dong. Kan minta orang Tanggamus sudah sama, tapi orang Tanggamus luar diterima. Oh, ada yang para sana, betul mau banget ya. Press media lokal. Artinya apabila verifikasi itu sama, tapi dia yang lokal satu luar, berarti lokal yang ini Pak. Sebagai ilustrasi gitu Pak ya, itu lebih diutamakan. Cuma kami berharap, artinya gini, kita sama-sama membantu Pak ya, bahwa
koridor kan kita ada regulasi. Nah, dari dasar regulasi itu yang kita pegang. Itu Pak. Kalau tenis mungkin Pak Kadis udah inilah ada verifikasi, ada aturan yang kita pegang. Saya rasa mungkin itu Pak Bupati. Iya, silakan Pak. Saya pikir gini tadi apa maksudnya satu media satu orang mengutamakan ya. Satu media ada yang ada 10. Kemarin 1 orang pegang sampai 45. Belum verifikasi. Nah, kalau coba sudah ini kita bahas. Jadi maaf ini Pak, Bupati ini juga dia mengatasnamakan orang-orang lain di bironya, padahal punya dia semua. istrinya, anaknya. Jadi itu tolong Pak Bupati. Sudah diatur. Ya, makasih atas Tambahan Pak kalau bisa. Kami grup Kominfo itu sudah ada, mulai dari kegiatan bupati, wakil bupati, di mana jam berapa, sekarang sudah tidak ada lagi. Dan yang kedua, ini banyak dikeluhkan juga dari pegawai Kominfo yang tukang rilis, karena kami jadi sebagai corong kegiatan Pemda, harapan kami, karena kami sebagai corong kadang mau diajak kerjasama itu, ya seperti yang dulu lah Pak Kominfo, yang rilis ada, kegiatan itu diekspos, kapan kemana kegiatan bupati, kalau dekat di posisi kami kan bisa hadir. Jadi ada manfaat gitu buat kami juga. Kalau selama ini kan benar kata saudara tadi, terkait anggaran itu ada yang Pak Bupati, ada yang sampai ratusan, itu terang. Tahun kemarin nggak apa-apa bicara politis. Saya orangnya Dewi, ini tahu benar kemana-mana kampanyenya Dewi, karena kebetulan media saya dulu dikontrak. Tapi anggaran saya cuma 1.500 karena saya memang bukan tipe yang suka ngelus. Sekarang RJN itu memang ke Pak Bupati, jadi harapan kami ya normalin lah Pak Bupati, karena perubahan tahun kemarin aja ada yang sampai 150 anggaran. Nah, sementara kami hanya 1.500. Jadi ini terkait harapan, tadi kritikan sudah disampaikan saudara saya Bang Junaidi. Tadi kita bahas tadi kerjasama media. Kegiatan Bupati juga harus diekspos kayak yang kemarin. Jadi kami bisa tahu kalau ada kegiatan di tetangga kami kayak di daerah Kota Gunung Timur, kami nggak tahu. Jadi alangkah profesi kami kata itu ada kegiatan Bupati kok nggak ngeliput, ya kami nggak tahu kan. Nah alangkah nggak enaknya kami yang warga gitu. Sementara profesi kami kan jurnalis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa aja satu orang tuh punya banyak media, artinya kan cuman mengatasnamakan dengan orang lain, itu Pak ya. Itu. Nah ini dengan media-media lokal khususnya yang Tenggamus untuk dijadikan prioritas. Terus yang berikutnya adalah ada protokol di sini ya. Tadi akan disampaikan terakhir bahwa harapan bahwa agenda-agenda bupati, kegiatan Pak Bupati, wakil Pak Bupati atau pimpinan daerah itu bisa terinformasi oleh media. Itu media itu artinya nanti secara teknis bisa didiskusikan Pak ya dengan Diskominfo sama bagian protokol Pak ya. Itu Pak ya. Itu secara teknis bisa dikenal. Saya rasa mungkin itu Pak ya, cukup Pak ya. Itu Pak ya. Ya pada prinsipnya ya kami berharap kolaborasi dan dukungan semua bahwa Tanggamus ini akan lebih maju ke depan Pak ini Pak, ke depan dengan koridor kita di budaya kerja dan lurus itu, khususnya minta bantu dari media-media yang ada di di Tanggamus. Jadi eksplornya Tanggamus ini baik tidaknya ya bisa bantuannya ada di media lah itu Pak, baik secara elektronik maupun cetak ya. Saya rasa mungkin itu Pak. Dimana Pak? Saya ada tambahan yang lain cukup ya. Itu audiensi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Secara teknis udah jadi catatan, plus yang teknis yang lebih lanjut untuk diskusikan dengan bagian protokol sama Diskominfo. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
depan. Berarti mungkin itu mungkin ada yang lain tambahan. Ya, foto bersama nggak Pak? Ya biasanya biasanya begitu, biasa ada agenda biasanya tahun kemarin begitu. This is really good. Ini aneh, agak ada. Apalah. Oke.